Shalom. Selamat hari Minggu Amang Inang. Oras matuhita saluhuna. Odo pe parjolo sakali pajupang hitake. Ati buhadong suku-suku di bagasan rohamuna. Isi dutahe amang padita nagatengon na rohamuna ke. Asaw nang pola suku-suku kamu. Denggama. Upatadda ko diriku. Iagwarhu ima padita pahala si hotang. Dainang pangitubu boru sianipar jala ami makubasi ma songon padita fungsional di HKBP Resort Kirap Remaja molo inang pardijabu boru siluluad dope alias anak lajang molo umurhu amang inang poso dope marumur ma 30 tahun di tahun 2022 ima songon partadas janawa ke horas matuhita saluhuna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik, berita sukacita bagi kita pada hari ini didasarkan terhadap kitab Mazmur. Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur 139 ayat 1 hingga ayat 6. Sudah dapat amang inang? Jika sudah katakan amin. Amin. Mari kita baca berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mengenal sesamanya dengan sangat detail. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mengenal temannya, saudaranya itu sampai ke akar-akarnya. Bahkan ketika orang tua memiliki anak 5-10 mungkin, kalau ditanya kepada orang tua, apakah engkau mengenal secara detail siapa anak-anakmu, bagaimana karakter-karakternya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia rencanakan, bahkan apa yang dia impikan. Mungkin orang tua belum mengenal secara detail anak-anaknya. Benar? Apalagi dalam hubungan keluarga rumah tangga, suami dan istri. Bisa saja sudah berpuluh-puluh tahun berkeluarga, sudah berpuluh-puluh tahun bersama, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dalam bahtera yang telah diberkati oleh Tuhan, sudah punya cucu mungkin dalam satu keadaan si suami atau istri pernah mengatakan, bah, sunod do hapeho, baru pe huboto somodiho. Ya do tak alamina songoni amo kamangina. Dak ya? Udah ki? Ya do. Ya do ki. Kalau pernah ini yang pernah bagaimana? Apakah pernah ketika kita mengetahui atau mengenal seseorang itu karena di luar dari apa yang kita bayangkan? Mungkin saja. Atau kita mengenal dia dan tiba-tiba kita mengerti tentang dia di luar dari apa yang sudah kita bayangkan. Mungkin saja. Itu artinya apa? Tidak seorang pun di dunia ini yang mengenal sesamanya sangat-sangat detail. Tapi dalam khotbah hari ini Abang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kekhususan yang mau disampaikan pemazmur di sini bagi kita.
Ternyata pemazmur memahami, pemazmur melihat, bahkan pemazmur merasakan bahwa Tuhan itu sangat mengetahui apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, dan itu di luar dari batas kemampuan pemazmur. Itulah sebabnya khotbah hari ini dibungkus di dalam topik yang mengatakan semua nyata di hadapan Tuhan. Patardo saluhudna diadupan di debata. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa ditutupi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripada Tuhan. Karena apa? Semua terlihat dengan jelas di hadapan Tuhan. Amin. Maka khotbah hari ini juga mau meneliti kita. Sebagaimana pemazmur dia mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka khotbah hari ini juga menjadi dasar iman kita. Kita turut mengatakan tidak ada yang kusembunyikan daripada Tuhan. Tidak ada yang kusembunyikan dari kebenaran Tuhan. Tidak ada yang kusembunyikan dari apa rencana, apa maksud Tuhan di dalam kehidupanku. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau diselidiki Tuhan atau tidak? Apakah kita mau disentuh oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita mau melihat kebenaran Tuhan atau tidak? Maka khotbah hari ini, sebagaimana pemazmur mengatakan pada kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semua nyata di hadapan Tuhan. Bahkan kesaksian pemazmur ini mau menggambarkan bagi kita bagaimana keadaan pemazmur yang begitu dalam keadaan keterpurukan yang hebat. Tidak seorang pun di antara pemazmur yang percaya kepadanya. Bahkan semua orang menjauh daripadanya. Tidak ada yang menaruh harapan padanya. Lalu dalam keadaan situasi yang demikian, maka pemazmur berdoa, pemazmur bernyanyi, pemazmur berseru kepada Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan dalam ayat 1, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Di dalam keterpurukan itulah pemazmur mau mengatakan, walaupun tidak ada yang percaya kepadaku, walaupun tidak ada yang mengasihi aku, walaupun tidak ada yang berpihak padaku, tapi aku percaya Tuhan, Engkau mengenal dan Engkau menyelidiki aku. Artinya apa? Ada kejujuran. Ada kejujuran yang hendak dikatakan pemazmur. Di dalam khotbah hari ini, pemazmur mau jujur dengan apa yang dia rasakan. Pemazmur mau jujur dengan apa yang dia pikirkan. Pemazmur mau jujur dengan apa yang sedang dia alami dan dia berbicara kepada Tuhan. Lalu kemudian, bagaimana kita? Boha hamu inam. Boha hamu amang. Bagaimana dengan orang-orang muda yang dikasihi Tuhan pada saat ini? Ketika engkau mengalami keterpurukan, kepada siapa engkau berbicara? Ketika seolah-olah dunia ini tidak ada yang berpihak kepadamu, engkau dalam keadaan kesendirian, tidak ada yang percaya kepadamu, bahkan semua orang memusuhimu. Kemana engkau berbicara? Kepada siapa engkau mengadu? Maka tirulah pemazmur pada saat ini. Dia berbicara kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia meratap kepada Tuhan. Dan dia menumpahkan seluruh isi hatinya. Bahkan dia bersedia untuk diteliti oleh Tuhan. Lalu ketika pemazmur bersedia diselidiki dan dikenal oleh Tuhan, apa yang dikatakan pemazmur? Mari kita baca ayat 2 bersama-sama. Apa yang dikatakan pemazmur? Mari kita baca ayat 2 bersama-sama. 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau stop. Ketika aku duduk, ketika aku berdiri, artinya apa? Tuhan tahu. Jadi kalau kita duduk pada saat ini, Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Amin. Ketika kita duduk pada saat ini, Tuhan tahu apa yang engkau rasakan. Ketika engkau duduk pada saat ini,
Tuhan tahu apa yang kau impikan dalam kehidupanmu. Bahkan bukan hanya ketika duduk, ketika engkau berdiri sekalipun, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Lalu dikatakan, lanjut, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ternyata kita duduk di sini, Tuhan ada di sorga sana, Tuhan entah di mana sekarang, Dia tahu apa yang kita pikirkan. Ini berita sukacita. Ini berita pengharapan yang disampaikan kepada kita, Mang Inang. Bahkan ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika Tuhan berada jauh di sana, Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Oleh sebab itu, jangan lagi bersembunyi kepada Tuhan. Jangan lagi sembunyi kepada Tuhan. Tapi ungkapkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Beritakan semuanya kepada Tuhan. Sampaikan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelidiki kita. Dan Tuhan akan mengenal kita lebih dalam lagi. Jangan sampai ketika Tuhan mau menyelidiki kita, tapi kita menutup hati kita rapat-rapat sehingga Tuhan tidak bisa masuk. Jangan sampai ketika Tuhan mau menyelidiki pikiran kita, tapi kita tutup pikiran kita, kita tutup telinga kita, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan sehingga Tuhan tidak bekerja pada saat ini. Tapi khotbah hari ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan mengetahui apapun yang kita pikirkan ketika kita duduk, ketika kita berdiri. Lalu ayat 3 kita baca bersama. 2, 3 ya. Engkau, kalau aku berjalan dan, wah luar biasa. Dikatakan engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Amang Inang, apa yang dikerjakan seseorang ketika dia berjalan? Mungkin saja entah itu dia berjalan ketika mau dia ke kantor atau ke tempat dia bekerja. Bisa saja dia berjalan, entah dia mau mengunjungi atau mengerjakan sesuatu, bisa saja. Tapi yang pasti orang berjalan tentu ada tujuannya, benar? Orang berjalan tentu bergerak, beraktivitas. Dia berpikir, dia merasakan totalitas kehidupan, dia sadari secara total. Tuhan mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Itu yang pertama. Lalu dikatakan ketika kita berbaring, apa yang kita kerjakan ketika kita berbaring? Bisa saja entah marangananga petahoya ke, entah pun kita tertidur, kita terlelap, kita berada di alam bawah sadar kita sedang bermimpi. Amang Inang, ternyata dalam keadaan yang demikian juga Tuhan mengetahui, Tuhan meneliti kita. Waduh, luar biasa firman Tuhan ini. Kebenaran Tuhan ini luar biasa yang mau disampaikan kepada kita. Lalu tidak ada waktunya bagi kita untuk mengatakan tidak ada waktuku untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersama dengan Tuhan, tidak merasakan Tuhan, tidak merasakan lawatan Tuhan, tidak mau bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu kita mengatakan yang demikian. Kenapa Mazmur di dalam khotbah hari ini dia bersaksi? Ketika dia berjalan, ketika dia tertidur, dia terbaring, segala jalanku kau maklumi. Segala jalanku engkau ketahui. Segala rancanganku engkau selidiki. Maka dari sini kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dari sini kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengenal siapa yang Dia ciptakan. Jika manusia di dunia ini bermiliar-miliar banyaknya, semuanya dikenal oleh Tuhan. Bahkan setiap orang dikenal oleh Tuhan. Di mana kita tahu bahwa Tuhan mengenal? Kita tahu ketika Tuhan memanggil hamba-hambanya, Tuhan memanggil namanya. Apa dikatakan Tuhan? Abram, maka Abram menjawab. Eli,
Maka Eli menjawab. Samuel, maka Samuel menjawab. Semua yang dipanggil Tuhan adalah nama yang selalu dipanggil untuk kita sendiri. Artinya apa? Tuhan lebih mengenal siapa kita. Ay boy do, ala ni godang na kaya nakon. Boy do gabi lupa, ay siya tayo kuwarbo din na kan. Ninomak na. Songon di huta, songon di tuba. Alahya rumat ko ba si di tuba di banigi. Anak na marsap 10 halak. Pahupunang ngamar 20 halak. Nga batuan niya ninangon. Mulu majo anak naman ang buruna. Ay isi doho. Nin na dodo anak naman ang buruna. Ala niya, ala di godang na. Kena banyaknya. Takas do pahupus ya kangan jala pahupu pangguara non. Ay isi doho, nin na to pahupuna. Hape pahupuna takas ibadah do mangarong pahupunay. Artinya apa? Manusia terbatas. Manusia terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Tuhan tidak terbatas. Sampai kapanpun Tuhan mengenal kita. Dimanapun kita berada, Tuhan mengenal kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan mengenal kita. Ini berita sukacita yang disampaikan oleh pemazmur bagi kita pada saat ini, Amang Inang, supaya kita menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, dan Tuhan memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Maka sudah selayaknya kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita supaya Tuhan mengenal kita lebih dalam lagi. Maukah kita diselidiki oleh Tuhan? Amang Inang, saudara-saudari, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus, maukah engkau diselidiki Tuhan secara dalam? Ketika Tuhan menyelidiki engkau, Tuhan menyelidiki engkau supaya engkau hidup di dalam kebenarannya. Ketika Tuhan menyelidiki engkau, Tuhan mau supaya engkau mengenal apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi dosa-dosamu, apa yang menjadi kekuranganmu, dan Tuhan menopang engkau supaya engkau keluar dari itu. Itu maksud dan tujuan dari penyelidikan Tuhan. Dan itu pula yang dirasakan oleh pemazmur dalam khotbah hari ini. Karena pemazmur tidak menemukan keadilan di dunia. Pemazmur tidak menerima keadilan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi pemazmur percaya bahwa keadilan Tuhan, rencana Tuhan, bahkan Tuhan mengetahui apa yang dia pikirkan, dia rasakan secara pribadi. Maka sebagaimana pemazmur ketika dia merasakan bagaimana Tuhan yang maha tahu itu, maka dia sangat terkagum-kagum terhadap kemahatauan Tuhan. Di mana letak kekaguman pemazmur? Mari kita baca di ayat 6 bersama. Kita baca bersama-sama ayat 6, 2, 3 ya. Terlalu ajaib, terlalu tinggi, tidak sanggup aku. Terlalu ajaib, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya apa? Pemazmur terkagum-kagum dengan kemahatauan Tuhan. Pemazmur terkagum-kagum dengan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan pemazmur mencoba menggapai pengetahuan Tuhan. Pemazmur mencoba menggapai kemahakuasaan Tuhan. Ternyata semua itu di luar dari pemikiran pemazmur. Itu yang membuat pemazmur bersaksi. Dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dia terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan pemazmur. Maka apa yang diimani oleh pemazmur, Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, itu juga yang akan kita alami secara pribadi. Amin. Apa yang dialami pemazmur di dalam khotbah hari ini, Amang Inang, itu yang akan kita imani, itu yang akan kita rayakan, itu yang akan kita jalani di dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi. Ingat, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu pada saat ini.
Ingat, Tuhan tahu apa yang kamu rasakan pada saat ini. Ingat, Tuhan tahu bagaimana kerapuhan, bagaimana kehancuran, bagaimana kesedihan, bagaimana ratapan, bagaimana sakit hati, bagaimana pengharapan pada saat ini. Yang engkau rasakan pada saat ini, ketika engkau duduk pada saat ini. Khotbah ini mau memperteguh kita. Tuhan tahu, Tuhan mengenal, dan Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kita. Lalu sambutlah itu di dalam iman, sambutlah itu di dalam pengharapan bahwa Tuhan menyelidiki kita untuk rencana dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ala lomo roh aku nama rede. Ala dong dipudiang ngamot dok bereng. Asa unang tarpo do make. Marinde Majohita yang buku D nomor 170 saja. Buku nyanyian HKBP. Mari kita buka BNH kita. BNH nomor 171. Dalam BNH dikatakan, beri tandaku, telitilah lubuk hatiku, dan ujilah, ingatkan aku di jalanku. Sungguh Tuhan, kau kenal diriku. Kita nyanyikan buku ND nomor 171. Kita nyanyikan. Beri padaku, telitilah lubuk hatiku, dan ujilah, ingatkan aku di jalanku. Tuhan kenal dirimu. Bahkan Tuhan lebih mengenal siapa dirimu dari dirimu sendiri. Tuhan tahu apa isi hatimu. Bahkan Dia lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Bahkan lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Karena Dia yang maha tahu. Dia yang maha segala-galanya itu. Dan kita sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas. Ingat, amang inang, kita sangat terbatas. Dan Tuhan sangat tahu dengan apa yang kita pikirkan pada saat ini. Karena semuanya nyata di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Semuanya jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebagaimanapun kita mampu mungkin menundukkan diri, menghindar daripada Tuhan, tidak mau terlihat di hadapan Tuhan. Di dalam tempat yang gelap sekalipun, Tuhan tahu di mana kita berada. Maka jangan sembunyi dari Tuhan. Baik pula dalam kehidupan kita secara pribadi, menginang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan, pergumulan kehidupan, tantangan, mungkin kepahitan, mungkin kesakitan, mungkin penderitaan yang kita hadapi pada saat ini, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah sembunyi daripada Tuhan. Tapi berbicara kepada Tuhan dari hati dengan hati. Berbicara kepada Tuhan dengan imanmu. Sebagaimana engkau berbicara kepada orang lain, begitu pula engkau berbicara kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripada Tuhan. Dan biar Tuhan yang menyelidiki kita.
Tuhan yang meneliti kita. Ketika Tuhan menyelidiki kita, maka kita akan mengetahui langkah apa yang harus kita kerjakan. Ketika Tuhan meneliti kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan akan mengarahkan kita. Ini yang kamu rasakan, ini yang kamu pikirkan, ini yang kamu rancang, ini yang menjadi impianmu. Kerjakan seturut dengan rencana Tuhan. Maka kita akan mengerjakan itu. Ketika firman-Nya mengatakan, aku berdiri, aku berjalan, aku bergerak. Kita berdiri, kita berjalan, kita bergerak. Karena siapa? Tuntunan Tuhan. Ketika kita sudah diteliti Tuhan, tapi ketika kita tidak diteliti oleh Tuhan, kita tidak tersambung, kita tidak terkonektif dengan Tuhan, amang inang, kita berdiri, kita berjalan, kita berpikir tanpa arah. Kita berjalan, kita berpikir, kita merasakan, kita merancang, tidak punya tujuan. Tapi ketika kita diteliti oleh Tuhan, maka Tuhan sudah menetapkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita seturut dengan rencana Tuhan, bukan seturut rencana kita. Karena apa? Firman-Nya mengatakan bagi kita, semua diketahui oleh Tuhan. Biarlah khotbah ini menjadi berita sukacita bagi kita. Ketika kita pulang dari tempat ini, dari rumah Tuhan ini, dari peribadatan ini, ada sukacita dalam hidup kita, ada pengharapan di dalam kita, ada satu keberanian dalam hati kita, ada satu kepastian dalam hidup kita bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, semua sudah diketahui oleh Tuhan. Amin. Maka hidup kita penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi yang tersembunyi, makinan. Gak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi rasa malu di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi rasa sungkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu mau mendengar. Tuhan itu mau merasakan. Tuhan itu mau meneliti kita. Sebagaimana janjinya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk masuk, untuk merasakan, dan untuk merayakan segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Amin.